Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diah Nur Anissa. Di sini saya mampu untuk keperawatan anak materi pemijatan bayi. Hari ini kita akan belajar untuk pemijatan bayi. Masih tetap semangat ya untuk pembelajaran daring. Ya, walaupun saya menyampaikan lewat video, semoga bisa diterima dengan baik. Nanti jika ada yang ditanyakan atau belum jelas, bisa didiskusikan di e-learning ataupun via daring lainnya. Langsung saja kita mulai untuk materi kita pada hari ini, yaitu pijat bayi. Pasti semuanya sudah mengetahui, sudah pernah melihat ya terkait pijat bayi. Mungkin ada yang pernah ikut adiknya dipijat gitu ya. Kalau di masyarakat biasanya ada mbah-mbah dukun yang membantu ibu untuk pemijatan bayi. Kemudian sekarang juga sudah banyak sekali di lingkungan masyarakat terkait baby spa yang melayani terkait pijat bayi. Nah, sebenarnya apa sih pijat bayi itu? Tujuannya untuk apa? Kemudian cara pelaksanaannya bagaimana? Mari kita pelajari selanjutnya. Yang pertama, pijat bayi ini merupakan stimulus yang ditujukan untuk bayi. Ini fungsinya banyak sekali, bisa merangsang perkembangan untuk bayi itu sendiri. Selain manfaat untuk bayi, ada juga manfaat yang akan diterima oleh ibu jika ibu rutin melakukan pijat bayi. Yang pertama, untuk tujuan dari pijat bayi adalah mencegah posisi yang salah. Di mana mencegah posisi yang salah itu, bayi itu biasanya aktif ya, pergerakannya aktif, kemudian apalagi kalau usia di atas 3 bulan, itu pasti lagi aktif-aktifnya untuk bergerak. Nah, dengan dilakukannya pijat bayi, itu juga mencegah adanya posisi yang salah. Selanjutnya, mencegah adanya kontraktur. Kontraktur itu kayak nyeri persendian, sejenis seperti itu. Itu juga masih sama, karena dengan pergerakan bayi yang aktif, itu memungkinkan juga bayi mengalami kontraktur. Kemudian selanjutnya ini juga bisa merangsang visual auditori pada bayi. Jadi bayi akan terangsang untuk penglihatannya mungkin, kemudian terangsang untuk cara pengucapannya gitu. Itu bayi nanti akan lebih bisa berkembang dengan baik kalau ibu rutin melakukan pijat bayi. Kemudian ada beberapa manfaat untuk pijat bayi, banyak sekali ya, nanti bisa dilihat di buku panduan. Yang pertama, manfaat bagi bayi adalah meningkatkan berat badan. Prinsipnya untuk pijat bayi ini adalah memberikan kenyamanan bagi bayi. Otomatis kalau bayinya merasakan nyaman, maka dia untuk minum ASI, kemudian untuk istirahatnya juga lebih kualitasnya bagus, tidurnya berkualitas, minum ASI-nya juga dia mempunyai rangsangan untuk minum ASI gitu. Sehingga dengan hal tersebut bisa menaikkan berat badan bayi itu sendiri. Kemudian bayi juga semakin tenang. Kalau badannya nyaman, enak, otomatis bayi juga merasa tenang. Kemudian selanjutnya bayi meningkatkan pertumbuhan karena bayinya sehat, nyaman, kemudian tidurnya berkualitas, minum ASI-nya juga rutin gitu ya, otomatis perkembangan bayi juga akan meningkat lebih baik. Selanjutnya ini juga bisa meningkatkan gerakan peristaltik pada bayi. Nanti di bagian pijat bagian perut, nanti ada gerakan di mana gerakan tersebut bisa merangsang peristaltik usus pada bayi. Rangsangan peristaltik usus pada bayi ini membantu proses BAB-nya bayi. Jadi bayi itu nanti akan BAB dengan lancar. Terus kemudian selanjutnya bayi juga akan meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi sistem imunitasnya dia akan meningkat. Selain itu ada beberapa manfaat juga yang bisa didapatkan oleh ibu dalam melakukan pijat bayi. Yang paling utama adalah meningkatkan kedekatan antara ibu dan bayi. Jadi hubungan antara ibu dan bayi itu semakin lebih baik. Kemudian ibunya juga percaya diri dalam melakukan perawatan bayi. Kemudian kalau ibunya sudah merasa dekat, percaya diri,
kemudian bayinya juga banyak minum ASI karena dia nyaman, maka otomatis itu dapat merangsang produksi ASI ibu. Ya, jadi manfaatnya juga bisa produksi ASI ibu semakin banyak gitu kalau bayinya nyaman dan banyak minum ASI. Kemudian selanjutnya, kapan pijat bayi ini bisa dilakukan? Pijat bayi ini bisa dilakukan sehari 2 kali boleh, pada waktu pagi hari dan pada waktu malam hari. Pada waktu pagi hari boleh sebelum mandi gitu ya, dibalurin pakai baby oil gitu sambil dipijat-pijat. Habis itu kalau sudah dipijat baru dimandikan. Itu juga bisa. Atau dipijat pada malam hari menjelang tidur. Kalau pijat pada malam hari ini tujuannya memang memberikan kenyamanan pada bayi. Jadi bayi juga tidurnya lebih berkualitas. Kemudian persiapan sebelum memijat. Ya, apa yang perlu disiapkan sebelum melakukan pijat bayi? Yang pertama adalah kondisikan lingkungan terlebih dahulu. Ruangannya disiapkan gitu ya, mau diletakkan di atas bed, tempat tidur gitu. Kemudian diperhatikan terkait sirkulasi udaranya. Jadi misalnya jendela, AC gitu ya, itu disesuaikan dulu suhunya. Jangan sampai karena bayinya, proses pijat bayi itu kan bajunya semua dibuka, itu malah bayinya kedinginan gitu ya. Apalagi bayi yang dia berat badannya kurang. Kalau dia terlalu lama terpapar oleh suhu yang dingin bisa menurunkan berat badannya, berisiko. Kemudian selanjutnya jangan lupa si ibu juga harus disampaikan harus cuci tangan yang bersih, kemudian diperhatikan kukunya, kuku yang kotor atau kuku panjang harus dipotong terlebih dahulu. Terus kemudian selain itu ruangan sudah ya, kita menyediakan handuk sebagai alas. Handuk sebagai alas, kemudian di sini ada baby oil. Baby oil ini tujuannya untuk memijat agar badannya juga lebih licin dan mudah dipijat. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan, jangan pernah memijat bayi dalam kondisi bayi sedang lapar atau dia habis makan gitu. Kalau habis makan dipijat itu juga nggak boleh, takutnya malah gumoh gitu ya. Kalau kondisi bayi lapar sudah lebih dari 2 jam belum minum ASI itu juga jangan, karena bayi bisa rewel saat proses pemijatan. Sehingga alangkah baiknya habis makan tapi dijarakin 1 jam atau 30 menit gitu ya, baru itu nanti dipijat seperti itu. Terus kemudian untuk tempat pembaringannya juga harus diperhatikan. Di sini alasnya harus rata, kemudian lembut gitu ya. Kemudian kalau mau melakukan pijat bayi, jangan lupa kita harus izin sama orang tua dan kita juga harus mengajak berkomunikasi dengan bayi gitu. Tetap harus minta izin dengan bayinya walaupun mungkin bayinya belum paham ya, tapi ajaklah dia ngobrol, maka nanti akan bisa menstimulus bayi juga. Terus kemudian selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pijat bayi. Yang pertama tadi jangan memijat bayi pada saat dia lapar ataupun kenyang. Terus kemudian jangan memaksa bayi untuk melakukan pijat bayi. Jadi kalau bayinya benar-benar sampai menangis, meronta-ronta dan susah untuk dikendalikan, maka ditunda dulu aja. Kemudian selanjutnya jangan membangunkan bayi hanya untuk pijat bayi gitu. Jadi kalau posisinya bayinya sedang tidur, jangan sampai langsung diletakkan di atas alas, langsung dibuka bajunya, langsung dipijat gitu ya. Itu juga nggak boleh, nanti bayinya bisa kaget. Terus kemudian dalam melakukan pijat bayi, kita juga harus memperhatikan usia bayi saat itu. Ya, ini penting sekali terkait titik tekan atau penekanan pada bayi. Kalau bayinya usia 0 sampai 1 bulan, maka diperhatikan cara mengusapnya itu juga masih dengan hati-hati dan lembut gitu ya. Kalau 2 bulan boleh ada titik tekan sedikit, 3 bulan boleh ada penekanan lagi. Itu jadi harus disesuaikan dengan usianya. Nah, mungkin itu dulu penjelasan untuk pijat bayi. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa kita diskusikan di grup.
Untuk selanjutnya langsung saja saya gambarkan, saya jelaskan untuk proses pijat bayi itu. Yang pertama ini dibuka dulu bedongnya, terus kemudian ini biarin pakai popok atau pakai pampers, jadi nggak usah dilepas. Kemudian sebelum melakukan pijat bayi, jangan lupa sudah mencuci tangan, sudah melihat kuku ya, kukunya juga sudah dilihat bahwa tidak ada yang panjang, sudah mencuci tangan, sudah mempersiapkan alat yaitu baby oil, handuk, kemudian sudah mengkondisikan lingkungan, kemudian sudah membaca rekam medis, sudah minta izin dengan ibunya, kemudian langsung kita berkomunikasi dengan bayi. Assalamualaikum Adek. Perkenalkan, saya perawat dia, hari ini akan dipijat. Gitu. Pijat dulu ya Dek, biar badannya enak, biar badannya nyaman gitu. Sebentar nanti dipijat. Terus menggunakan baby oil secukupnya saja. Gerakan yang pertama nanti di arah kaki, dimulai dari paling bawah dulu, yaitu kaki. Yang pertama adalah perahan cara India. Perahan cara India itu punggung tangan ada di atas, punggung tangan kita ada di atas, terus kemudian kita tarik ke bawah, jadi seperti ini. Jelas ya, kamera terlihat? Tidak ada jumlah yang pasti, harus berapa kali, jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Ini adalah perahan India. Terus kemudian selanjutnya setelah perahan India adalah peras putar. Peras putar, punggung tangan kita masih ada di atas, kemudian gerakannya seperti ini. Dimulai dari pangkal paha, ujung sini, terus ke bawah. Jumlahnya juga sesuai kebutuhan. Terus kemudian selanjutnya adalah telapak kaki. Telapak kaki bayi, ini ya, terlihat. Nah, kita urut menggunakan ibu jari, naikkan ke atas. Ini. Terus selanjutnya adalah tarikan lembut jari-jari. Tarikan lembut jari-jari. Kalau bahasa Jawanya dicetuti, tapi jangan terlalu keras di ininya ya. Jadi cuma ditarikan lembut aja jari-jarinya, jari-jari kaki. Terus kemudian adalah gerakan peregangan. Gerakan peregangan di sini adalah kita bentuk jari kita menggunakan huruf C kayak gini. Kemudian telunjuk ini mendorong dari jari-jari kaki bayi. Kemudian jempolnya ini untuk menekan tumit ke atas. Nah, ini merupakan gerakan peregangan pada bayi. Ditahan sebentar saja, 3 detik. Dan untuk selanjutnya adalah titik tekan. Titik tekan itu adalah gerakan titik tekan, mohon maaf ini ya, di telapak kaki ini. Kita tekan menggunakan jempol. Ini. 3 titik, bawah, tengah, atas. Bawah, telapak kaki, tengah, atas. Itu titik tekan. Kemudian selanjutnya adalah punggung kaki. Punggung kaki bayi. Ini. Menggunakan ibu jari. Kemudian kita urut ke bawah. Selanjutnya adalah peras putar pergelangan. Peras putar pergelangan itu pergelangan kaki menggunakan 2 jari. Kemudian selanjutnya adalah perahan cara Swedia. Perahan cara Swedia ini kebalikan dari perahan cara India. Kalau India tadi dari atas ke bawah, kalau yang Swedia dari bawah ke atas. Caranya seperti ini. Kemudian
Selanjutnya adalah gerakan menggulung. Dari mulai atas, tangannya seperti ini, kemudian kita gulung-gulung sampai ke bawah. Ya, selanjutnya kita ganti ke kaki sebelah kanan, urutannya sama dari mulai perahan India sampai gerakan menggulung. Nanti bisa dicontohkan sesuai dengan yang pertama. Untuk selanjutnya, kalau kalau kaki kiri dan kaki kanan semua sudah selesai, maka ada gerakan tahap akhir. Gerakan tahap akhir itu merapatkan kedua kaki, kemudian ditarik ke bawah. Diusap. Dah. Untuk kaki sudah selesai. Selanjutnya kita pindah ke perut. Ini kelihatan. Ya. Selanjutnya kita pindah ke perut. Nah, pada perut ini ada beberapa gerakan yang ini bisa merangsang gerak peristaltik usus. Jadi misalnya ada bayi yang dia BAB-nya agak susah, udah 3 hari misalnya nggak BAB ya, bisa dipijat bagian perut gitu. Nanti dengan pijatan itu bisa merangsang peristaltik agar BAB-nya juga lancar. Kemudian yang pertama adalah gerakan mengayuh sepeda. Gerakan mengayuh sepeda itu dari mulai perut, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Ini ya, gerakan mengayuh sepeda. Mohon diperhatikan usia anaknya. Kalau misalnya dia masih 0 sampai 1 bulan, jangan menggunakan penekanan-penekanan yang terlalu keras. Jadi cukup dengan usapan-usapan lembut saja. Kemudian selanjutnya adalah gerakan mengayuh sepeda, kaki diangkat. Kakinya diangkat. Nah, seperti ini. Terus kemudian selanjutnya adalah gerakan bulan matahari. Gerakan bulan matahari ini menggunakan kedua jari, di mana jari kanan itu membentuk setengah lingkaran, kemudian jari kiri itu full lingkarannya. Jadi seperti ini. Arahnya searah jarum jam ya. Arahnya harus searah jarum jam. Seperti ini, gerakan bulan matahari. Kemudian selanjutnya adalah gerakan jari-jari melingkar. Mohon maaf, sebelum jari-jari melingkar, gerakannya gerakan I love you dulu. Kelewatan saya. Yang pertama gerakan I love you ini I itu seperti ini, tangan kiri. Kalau pada bayi berarti sebelah sini, kanan. Ini ya. I. Hanya mengusapkan dari atas sampai dengan bawah. I. L. L itu dari atas bayi, bagian sini, kiri, kanan, sini, turun ke bawah. Jadi membentuk huruf L terbalik. Ini tangan kanan saya ya. Seperti ini. Jadi gambarannya seperti ini. Kemudian U. U itu membentuk U terbalik. Seperti ini. Seperti ini gambarannya. Nah, itu merupakan gerakan I love you. Kemudian selanjutnya untuk gerakan terakhir pada perut adalah gerakan jari-jari. Gerakan jari-jari melingkar atau gelembung jari. Caranya dari searah jarum jam, dari mulai kanan sini, seperti jari-jari berjalan melingkar. Ini yang bisa merangsang gerakan peristaltik pada usus. Mohon diperhatikan lagi usianya, jangan terlalu keras untuk memberikan penekanan. Seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut ke gerakan bagian tangan. Sebelum ke gerakan bagian tangan, kita lihat dulu di bagian ketiak
Sini, apakah ada benjolan atau tidak ya? Apakah ada benjolan atau tidak? Kalau ada benjolan, mohon dihentikan dulu untuk pijatnya karena kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait benjolan tersebut. Kemudian di sini setelah dicek tidak ada benjolan, kemudian kita lanjutkan untuk pijat bagian tangan. Gerakannya hampir sama dengan gerakan di kaki, namun ada beberapa gerakan yang tidak dilakukan di bagian tangan. Yang pertama adalah teknik India. Perahan India tadi ya, di bagian ujung tangan sampai dengan ke bawah, punggung tangan kita berada di atas. Ini kelihatan ya? Ya, itu merupakan gerakan perahan India. Kemudian selanjutnya adalah peras dan putar, sama, peras putar. Dari mulai atas sampai ke bawah. Peras putar, atas sampai bawah. Kemudian selanjutnya adalah membuka telapak tangan. Membuka telapak tangan. Telapak tangan B ini dibuka sambil diurut kayak gini. Kemudian tarikan lembut jari-jari. Kemudian tidak ada titik tekan, jadi langsung punggung tangan. Habis putar jari-jari, langsung punggung tangan. Kemudian peras putar pergelangan. Peras putar pergelangan. Kemudian selanjutnya adalah teknik Swedia dari mulai jari-jari telapak tangan dinaikkan ke atas. Ya, kemudian gerakan menggulung dari mulai atas ke bawah. Dah, untuk tangan sudah selesai ya. Tangan sudah selesai, kemudian selanjutnya adalah muka. Untuk muka yang pertama gerakannya adalah menyetrika dahi. Dahi ini. Pakai ibu jari, geser kanan sama kiri. Ya, menyetrika dahi. Kemudian menyetrika alis. Alisnya. Kemudian senyum satu. Senyum satu itu dari mulai pinggir alis, ini saya gambarkan pinggir alis ini. Pakai ibu jari, tarik ke bawah. Sampai bawah mata ini ya. Gambarnya seperti ini. Pakai ibu jari, gini. Nah, itu dilakukan pada bayi. Senyum satu. Kemudian senyum dua di bawah hidung, tarik ke samping sampai dekat telinga. Kemudian senyum tiga itu bawah mulut, tarik ke samping, lanjut naik ke atas telinga, lewat belakang telinga, kemudian maju sampai ke dagu. Jadi gambarannya seperti ini. Sini, bawah mulut. Terus naik sampai belakang telinga, kemudian sini. Terus kemudian gerakan terakhir adalah gerakan melingkar. Membuat bulatan-bulatan kecil di area bawah dagu. Naik sampai ke atas telinga. Lewat belakang telinga lagi, taruh di depan. Ya, dagu ini melingkar, naik ke atas, belakang telinga, terus tarik di depan. Nah, selesai untuk bagian muka, kemudian selanjutnya kita pindah bagian punggung. Ditengkurakin dulu ya.
Adiknya disuruh tengkurap. Kemudian gerakan yang pertama adalah gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur adalah di punggung, gerakannya seperti ini. Dari mulai ujung sampai ke bawah. Kemudian selanjutnya adalah gerakan menyetrika. Menyetrika punggung itu dari kepala, kemudian belakang kepala ini, tarik ke bawah. Tangan kanan untuk menyangga pantat. Kemudian menyetrika punggung dengan kaki diangkat. Kemudian selanjutnya adalah gerakan melingkar, posisinya dia horizontal. Kemudian menggunakan ibu jari, kita putar-putar di pinggir garis punggung tengah ini, sampingnya kita putar-putar sampai ke bawah pangkal punggung. Terus sampai ke bawah. Naik lagi ke atas, turun sampai dengan bawah. Ya, kemudian gerakan terakhir di punggung adalah gerakan menggaruk. Gerakan menggaruk itu menggunakan ujung-ujung jari, kita garuk bagian atas sampai ke bawah. Nah, ini fungsinya kenapa kita dalam menjahit bayi tidak boleh berkuku panjang. Ujung jari. Untuk jumlahnya tidak ada teori khusus ya, harus berapa kali, jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, kemudian gerakan terakhir adalah teknik relaksasi. Gerakan selanjutnya adalah gerakan relaksasi, ya. Gerakan relaksasi atau peregangan lembut ya. Yang pertama adalah tangan terlebih dahulu sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian selanjutnya adalah gerakan diagonal antara kaki dan tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Kaki satunya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kaki 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian selanjutnya adalah kedua kaki ditekuk 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian satu persatu kakinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang terakhir adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian yang ingin saya klarifikasi terlebih dahulu untuk gerakan teknik relaksasi tadi di bagian punggung, kalau sudah selesai menggaruk, teknik relaksasinya cukup dipijat sesuai dengan pijatan aja, pijatan relaksasi. Jadi pijat asal di bagian punggung. Kemudian baru kita teknik peregangan tadi, 1, 2, 3, nanti sampai selesai. Mungkin itu saja untuk gambaran pijat bayi materi hari ini. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa kita didiskusikan di grup. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.